وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Syahadatul Qurama wa masyayikhuna al-ahizah yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, wabil khusus jamaah salat subuh wasyidil akh yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Ustadz Yudi, yang saya hormati Bapak Wakil Bapak Ustadz Agus dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami'at Taqwa. Semoga Allah senantiasa selalu panjangkan umur kita dan selalu berikan kesehatan kepada kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kesempatan yang singkat ini kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jamaah Kulsum rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang Allah turunkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini mempunyai beberapa keistimewaan seperti yang sudah kita sama-sama bahas sebelumnya, bahwa innallaha ta'ala ya'dibuhum qalban 'alal Qur'an. Bahkan Allah Ta'ala ini tidak akan mengazab seseorang yang mana di dalamnya ada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini begitu istimewa, Pak. Kalau kita ada sebuah kertas yang dijadikan satu bendel, tidak ada ayat Al-Qur'annya di dalamnya, itu akan beda perlakuannya. Yang mana kalau kita dari sekian banyak malaikat hanya dikenal 10 sesuai dengan tugas dan fungsinya, tetapi dari 10 itu ada 4 koordinator. Kalau kita Menko, koordinatornya itu ada Jibril, Mikail, Israfil. Dari 4 Menko ini awalnya kedudukannya sama, Pak. Waktu malaikat Jibril diminta membawakan Taurat kepada Nabi Musa, itu statusnya masih Menko sama-sama. Setelah dibawakan untuk Zabur Nabi Daud, statusnya pun masih sama. Begitu diminta oleh Allah, diberikan tugas untuk mengantarkan wahyu Al-Quran kepada baginda Rasul, malaikat statusnya menjadi naik, jadi pemimpin para malaikat Jibril, karena membawa Al-Quran. Malam Jumat juga sebenarnya sama dengan malam-malam yang lain. Cuma karena malam Jumat itu adalah malam pas turunnya Al-Quran, malam Jumat berubah statusnya menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi hari yang diistimewakan dalam satu hari. Bulan Ramadan sebenarnya sama,
Dengan bulan-bulan yang lain, dengan Muharram sama, dengan Rajab sama, Rabiul Awal sama, Rabiul Akhir sama, semuanya sama. Tapi karena turunnya Al-Quran itu di malam bulan Ramadan, yang anzalal Quran hudal linnas wa bayyinnas minal huda wal furqan, itu berubah statusnya menjadi Sayyidus Suhur, menjadi bulan yang diistimewakan dari 12 bulan. Kemudian Al-Quran ini waktu diturunkan kepada baginda Rasul waktu umur masih begitu lahir dan belum diangkat Rasul, belum menerima wahyu dari Al-Quran, statusnya masih basyarun, manusia sama yang lain. Tapi setelah mendapatkan dari Al-Quran ini, wahyunya ini, beliau menjadi Sayyidina Muhammad, menjadi orang yang sangat diistimewakan. Al-Quran mempunyai sesuatu yang mana ditempelin sesuatu di dalamnya menjadi sangat istimewa. Dan Al-Quran, Pak, nama lainnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan ini pembeda, sehingga orang Islam tidak ada sesuatu yang ragu di dalamnya karena dibedakan oleh Al-Quran, pembeda. Makanya kalau misalnya kita kan ada yang namanya momen pilkada, ada momennya kita itu menghadapi permasalahan di masyarakat. Kita tidak boleh mengambil sikap aman. Contoh, ada si A, ada si B, bertikai, Pak, si A dan si B ini. Terus karena kita tahu, kita mengatakan begini, saya mau nyari amannya saja dah, saya netral aja, nggak bela yang ini, nggak bela yang ini. Kalau dalam kaidah Islam ini nggak boleh. Baginda Rasul, kalaupun kita membaca dari 9 kitab yang isinya itu hadis riwayat, hari Sabtu kemarin kita sama bahas ada hadis riwayat ada 9, itu tidak satu pun baginda Rasul mengatakan saya main aman. Beliau pasti akan datang dan menentukan ini yang salah, ini yang benar, ini yang hak, ini yang batil. Karena wala talbisul haqqa bil batil, tidak boleh campur adukan yang hak dan yang batil. Hak ya hak, batil ya batil. Tidak ada sifat netral kalau dilihat dari kaidah Al-Quran ini, itu tidak boleh. Harus kita mengambil sikap yang benar ini, yang salah ini. Sekarang contoh, misalnya ada seseorang yang hak dan yang batil, kita mengambil sikap di tengahnya itu netral, seolah-olah akan ada sikap begini. Yang batil kita melakukan pembiaran, dan yang hak kita nggak melakukan pembelaan. Itulah Al-Quran diturunkan, bahwa tidak ada sikap netral di dalam Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan untuk penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Bahkan di Al-Quran ini toleransi sangat dijaga, Pak, dalam kitab ini, Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini kita membaca lakum dinukum waliyadin. Ini seandainya artinya apa? Kalau kita pun menghina umat agama lain, jangan dikira nggak dosa. Ada umat agama lain Bapak menghina, ada umat agama lain Bapak itu memberikan hujatan, itu tidak boleh, tetap dosa hukumnya. Kita kan pernah beberapa kali sampaikan kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Salah satunya karena toleransinya kurang, menghancurkan para berhala-berhala. Dulu baginda Rasul pernah begini, Pak, di waktu zamannya baginda Rasul. Sahabat dan para pengikutnya itu belum zamannya tabiin, Pak, masih zamannya sahabat.
Kalau zaman sahabat itu beliau masih melihat baginda Rasul hidup. Nah, kalau setelah sahabat zamannya baru tabiin pengikutnya tabiin. Ini masih zamannya sahabat, Pak. Saking semangatnya masuk Islam, dulu itu menghujat yang namanya Latta. Ya daksu Latta. Jadi kalau daksu itu udah sebutan kalau kita menghujat kalau orang sana itu. Ini mah tabas gitu kalau dulu. Makanya dulu ada daksu Latta. Latta itu dihujat. Sampai-sampai orang kafir Quraisy itu dengar, wah dia menghujat berhala-berhala kita katanya. Terus karena mereka dengar, karena mereka nggak dapat hidayah, bikin serangan balik, Pak. Dia menghina Latta, kita juga balik menghina agama dia, menghina Tuhan dia. Emang Tuhan dia namanya siapa? Saya dengar sih namanya Allah katanya. Akhirnya Allah itu dihujat oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena Allah Maha Tahu ngerti. Baginda Rasul diingatkan oleh Allah, ya Rasul, umatmu ingetin jangan suka menghujat Latta. Oh iya, kenapa ya Allah? Lah korbannya saya ya sekarang jadinya. Saya nggak menghujat mereka, atau mereka menghujat saya. Sampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Bukankah baginda Rasul diturunkan untuk innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak? Bukankah kamu diturunkan itu untuk menyempurnakan akhlak? Makanya sampaikan sesuatu yang baik itu dengan akhlak. Jangan sampai memberi sesuatu yang baik karena caranya yang tidak baik, menghasilkan seolah yang kita sampaikan baik itu menjadi tidak baik. Akhirnya sejak saat itu toleransi baginda Rasul sangat terjaga, Pak. Baginda Rasul. Karena baginda Rasul itu terlepas dari seorang nabi dan rasul, itu tetap manusia yang dibina, dibimbing oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril. Karena kalau Rasul itu tidak senantiasa selalu ingat, baginda Rasul itu cerdas, Pak, fatonah, beliau itu sangat cerdas. Tapi di samping itu beliau juga manusia, makanya bisa lupa. Baginda Rasul itu lupa juga, Pak. Makanya kalau lupa itu nggak dosa. Baginda Rasul pernah lupa, tapi nggak dosa. Kenapa? Bapak, ya contoh hanya begini. Bapak biasa di bulan Ramadan misalnya. Ini ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Bapak nggak ngerti kalau ini ternyata bulan Ramadan, Bapak lupa nggak puasa. Apakah Bapak dosa? Nggak dosa, karena lupa. Tapi kalau khilaf yang disengaja itu yang dosa. Pernah kan kita dengar baginda Rasulullah SAW itu waktu sholat zuhur, riwayatnya meriwayatkan dua, ada zuhur, ada asar, ya dua yang meriwayatkan. Intinya sholat yang dilaksanakan 2 rakaat. Baginda Rasul ini sholatnya hanya 2 rakaat, Pak. Baginda Rasul, karena beliau lupa sujud. Habis 2 rakaat beliau salam. Nggak lama keluar. Sahabat di belakang itu ngerti, Pak, tahu yang belakang nih, yang jadi makmum. Mereka nggak ada yang mengatakan subhanallah, nggak ada. Padahal mereka itu tahu. Dalam hati ada mikir, Rasul, masa ya Rasul lupa? Masa ya Jibril nggak ngingetin sih? Ini paling ini hukum baru ini. Padahal ngingetin. Waktu nyampe luar, ada satu sahabat namanya Zulyadain. Zulyadain ini disebut Zulyadain karena tangannya ini agak rada panjang. Dalam artian sebenarnya tangannya agak rada panjang, makanya Zulyadain. Yad kan dari kata yadun, tangan panjang. Nanya, ya Rasulullah, ini sholat model baru atau ada wahyu baru atau memang sampai lupa ya Rasul? Kalau sampai memang ini syarat atau aturan baru sholat, ya baguslah kalau gitu. Berarti mulai besok sholat zuhurnya jadi 2 rakaat.
Kenapa? Karena kalau teori mansah mansuh itu kalau ada aturan baru yang sama mengikatnya dengan aturan yang lama, itu yang dipakai adalah aturan yang baru. Jadi kalau dulu aturannya sholat zuhur 4 rakaat, karena ini ada wahyu baru, itunya 2 rakaat, ya sudah kalau gitu sholatnya 2 rakaat ya Rasul. Ini itu, nah ini sampai itu memang wahyunya baru, anyar, atau memang sampai lupa. Bagi Rasul sempat terdiam. Apa iya tak saya 2 rakaat? Iya. Bagi Rasul nggak langsung percaya Pak. Nah ini yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini. Baginda Rasul kalau melihat sesuatu yang berbeda dengan kebiasaannya, biasa beliau itu mengklarifikasi, bertabayun. Baginda Rasul putar balik. Kemudian masih ada banyak jamaah di situ. Aqbala alal hadirin, bertanya Baginda Rasul kepada para hadirin, para hadirnya hadir. Saddaku maqala min Zulyadain. Benar enggak yang disampaikan Zulyadain ini? Katanya saya sudah 2 rakaat. Ya benar ya Rasul. Oh bukan saddaku, hakun maqala min Zulyadain. Benar enggak yang dikatakan oleh Zulyadain ini? Benar ya Rasul, sampai 2 rakaat. Oh gitu. Ya wis, kita berdiri lagi, kita sholat lagi. Begitu Rasul menyempurnakan lagi jadi 4 rakaat. Sahabat yang lain pada begini, pakai segala nanya. Coba nggak nanya sampai sekarang 2 rakaat pas sholat zuhur. Akhirnya sholat lagi. Nah ini lupa nih Baginda Rasul. Nggak apa-apa. Kalau namanya juga manusia, Pak. Manusia itu boleh salah, boleh lupa. Kalau Baginda Rasul tidak bisa salah, tapi bisa lupa. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak salah, tidak lupa, sempurna. Kenapa Rasul diberikan sifat lupa sama Allah? Supaya sifat basyariahnya kelihatan, Pak. Bahwa namanya lupa itu sesuatu yang boleh, sesuatu yang kalau tidak disengaja ya Pak ya, lupa itu boleh. Rasul itu sangat menjaga Pak. Beliau itu beramal pun memperhitungkan nanti bagaimana umatnya. Jadi Baginda Rasul kan pernah tuh waktu masuk ke dalam Ka'bah, waktu diberi kepercayaan pertama kali masuk ke dalam Ka'bah, beliau suka Pak. Beliau sangat gembira masuk ke dalam Baitullah. Rasul sangat suka masuk ke dalam Baitullah. Tapi setelah lama keluar dari Baitullah, Baginda Rasul itu wajahnya agak sedikit sedih campur khawatir. Berbeda dengan waktu pertama masuk. Ditanya, ya Rasul, sampai kenapa sekarang berbeda mimik wajahnya waktu pertama masuk? Apa jawab ya Rasul? Saya itu takut. Kenapa? Waktu aku masuk, aku senang, aku bakal masuk dalam rumah Allah. Tapi begitu aku keluar, aku takutnya gini, orang yang melihat saya disangkanya ini ada amalan yang harus dilakukan. Disangka tawaf kan itu memang harus dilakukan, dan masuk ke dalam Ka'bah itu bukan hal yang wajib. Takutnya orang melihat itu disangka sesuatu hal yang harus, dan tidak semua orang bisa seperti itu. Ada juga tuh Pak yang pernah mengatakan begini, seseorang dia biasa mengisi taklim di luar, dia itu ya gampangnya punya umat, umat jamaahnya sendiri itu. Dia menggelar acara pernikahan. Acara pernikahannya itu karena dia sudah terbiasa bepergian ke luar negeri, ya umroh gitu ya. Itu menggelar acara pernikahannya itu di luar negeri Pak, di Saudi Arabia. Nanya, saya menjadi suatu kebanggaan bisa ijab kabul di Saudi Arabia. Menurut sampean gimana? Ya kalau menurut saya sih kurang pas. Kenapa? Kalau bisa di sini, kenapa nggak di sini? Takutnya ntar orang udah lihat, wah ntar kalau orang lihat pengen nyontoh nggak bisa, karena ada keterbatasan macam-macam. Nah, nanti gimana? Jangan sampai segala sesuatu kalau seseorang menjadi suri tauladan itu melakukan sesuatu hal yang mana menyulitkan orang yang menjadi pengikutnya. Disangkanya seperti itu menjadi hal yang wajib dan dia mau ngikutin tapi ternyata nggak bisa. Ya, nah ini Baginda Rasul ngajarinya sampai dengan sejauh ini Pak. Yang mana Baginda Rasul pun yang disampaikan semuanya bermuara dari Al-Quranul Karim.
Nah, Al-Quranul Karim ini diturunkanlah itu terus ditafsirkanlah itu oleh beberapa para sahabat dan para ulama sampai sekarang, sehingga kalau kita melihat dari 9 surat tafsir yang diturunkan, yang 9 hadis riwayat itu semuanya muaranya satu, karena nasabnya satu. Kalau ilmu itu mempunyai nasab, tapi kalau orang itu namanya mempunyai nasab, ya, zuriyah. Jadi kalau baginda Rasul turun itu semua zuriyahnya bernama Habib. Ya, jadi kalau orang sebut Habib itu sudah hampir pasti nasabnya nyambung ke baginda Rasul. Tapi kalau ilmu itu nyambungnya nasabnya lurus, tembusnya ke baginda Rasul, yang mana Rasul itu dapatnya langsung dari Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Semuanya ilmu itu datangnya dari Allah, yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasul dan diajarkan sampai kita ini. Makanya walaupun Bapak melihat yang 9 riwayat itu kalau semua walaupun ada perbedaan-bedaan nih Pak, tapi itu semuanya bermuaranya satu. Nah, sebagai contohnya begini. Ini ada contoh yang beda tapi sebenarnya muaranya satu. Bapak, kalau misalnya ini kasus pertama, Bapak mempunyai ayam jago gede Pak, ayam jago gede, dia nggak Bapak kandangin, terus dia lagi pas di pinggir jalan ketabrak motor, terus Bapak sembelih, dagingnya dimakan, halal apa haram Pak? Yang halal berarti haram semua. Yang haram, yang Allah bisawab semuanya, ya. Jadi Allah bisawab semuanya. Ini kalau mengikuti Imam Syafi'i haram. Kalau Imam Syafi'i, kenapa? Ini waktu disembelih itu sudah tidak mempunyai hayat, sudah tidak mempunyai makibul hayat Pak. Dia itu sudah sekarat, sudah kejat-kejat begitu. Tanpa Bapak sembelih pun dia mati-mati juga. Nah, tapi kan dia masih hidup, dia masih kejat-kejat itu, masih sekarat gitu, masih kelopak-kelopak gitu. Dan memang prosedurnya ayam mau mati itu SOP-nya dia harus kejat-kejat dulu, baru nanti mati. Artinya dia tanpa Bapak sembelih itu pun mati. Dia matinya berarti bukan karena Bapak sembelih, tapi sebenarnya Bapak tabrak, ada tabrak kendaraan, sekarat dan mati. Makanya matinya bukan karena disembelih. Hukum satu, haram. Hukum yang kedua, halal. Tuh, jauh itu. Kalau dari haram ke mubah itu masih penting Pak, agak dikit. Tapi yang ini dari haram ke halal. Loh, kok bisa halal? Imam Hanafi yang mengatakan. Kalau Imam Hanafi itu halal. Kenapa? Ya karena sudah masuk ke syarat. Yang penting sebelumnya hidup. Tidak dijelaskan dia itu mati karena ketabrak apa-apa, yang penting kondisi masih hidup, ada nyawanya di dalam. Kan kalau semua yang hidup itu manusia nih Pak, kan punya 3 tuh. Yang pertama ruh, yang kedua jiwa, yang ketiga adalah raga ini. Makanya orang itu kalau misalnya masih ada 3-tiganya, itu baru dikatakan manusia berakhlak, manusia punya akal. Cuma punya raga dan dia cuma punya nyawa, bisa jadi dia orang gila karena dia nggak punya jiwa. Kalau cuma punya nyawa dan punya raga, itu kita sama dengan halnya dengan hewan-hewan yang lain, kan tidak mempunyai jiwa. Kenapa yang kedua itu adalah halal? Karena aturannya memang seperti itu. Dia masih hidup dan disembelih barulah mati. Imam Hanafi. Sekarang kalau misalnya perbandingannya, mana yang harus kita ambil? Kalau kita kan mazhabnya banyak kan pakai Syafi'i. Terus apakah boleh kita pakai mazhab yang namanya mazhab Hanafi? Kalau saya ditanya boleh atau enggak, haram apa halal, saya tergantung yang nanya. Kenapa? Karena dua permasalahan ini muaranya satu Pak. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Bahwa yang namanya mubazir itu temannya setan. Bagi orang yang kaya raya, rumahnya 3, 4,
tingkat, mobilnya banyak, istrinya boleh banyak, boleh enggak. Yang penting dia kaya raya. Kehilangan ayam jago satu, enggak berasa. Kalau ditanya boleh atau halal haram, saya jawab haram. Karena sampai kehilangan ini enggak begitu berasa. Ikut Imam Syafi'i. Tapi kalau yang nanya, misalnya, yang nanya dia itu orangnya fakir, satu-satunya peliharaannya ya itu. Kalau dia hilang dia bisa merantau sebulan. Bagaimana hukumnya? Mau dimakan atau enggak? Oh halal. Kenapa? Kalau dia dibuang, bagaimana perasaan dia selama beberapa hari ke depan? Maka menjadi halal. Sama hanya dengan kasus yang kedua, Pak. Bapak pernah tahu yang namanya yuyu itu apa di sini? Yuyu. Kepiting tapi yang kecil, Pak. Yuyu itu kepiting tapi yang kecil. Yang cuma segini-gini itu. Yuyu. Emang gak ada nama lagi. Bandingkan sama kepiting, itu kok perlakuannya beda. Bapak makan yuyu haram. Kenapa? Dia hidup di dua alam. Tapi Bapak makan kepiting yang segede itu, kenapa jadi halal? Gaya hidupnya sama, cara jalannya sama, jumlah kakinya sama, bentuk-bentuk organ-organnya sama, cuma badannya gede sama kecil. Tapi bedanya kalau misalnya yuyu itu dimakan gak ada dagingnya. Tapi kalau kepiting gede itu Pak Penduduk ada dagingnya, ada faktor mubazirnya di situ. Makanya kalau orang mengatakan kepiting halal apa haram, wah itu timbul perdebatan. Wah bisa halal, bisa haram. Kenapa? Yang mengharamkan itu sama yang menganggap ini halal, wah perdebatan. Kenapa? Wah saya nggak rela. Dia suka seafood, dia suka makan makanan yang makan kepiting, suka dan kepiting. Nggak rela dia diharamkan ini kepiting. Tapi giliran ini sekarang mau bahas nih fatwa kalau yuyu ini haram. Semua tenang-tenang aja Pak, karena nggak ada faktor kepentingan. Biarin aja, toh itu diharamkan juga, nggak bakalan makan, emang kecil, mau makan cangkang, makanya nggak akan ada dulu perdebatan. Makanya kalau ada seperti itu, semuanya mengarahnya kepada Al-Quranul Karim, ada yang berbeda itu, yaitu innal mubazirina kanu ikhwana sayatin. Ada sifat yang di dalamnya itu mubazir, kemubaziran, dan yang mana mubazir itu adalah temannya setan. Makanya kepiting menjadi halal, ayam jago ketabrak motor disembelih baru menjadi halal, walaupun ada berbeda mazhab. Ini hal yang wajar. Yang penting kita tanyakan kepada yang tahu, dan dia menjawab itu ada dasar hukumnya, ada yang melandasinya. Jangan cuma asal-asal. Kalau cuma karena faktor boleh dan tidak tanpa dia ada dasar hukumnya, khawatir nanti yang akan mempertanggungjawabkan keputusan kita itu tidak ada. Tapi kalau misalnya saya berdasarkan ini, hadis riwayat ini, dalilnya ini, dari Al-Quran yang mengatakan seperti ini, itu barulah boleh. Yang 9 hadis riwayat. Ada mana masih ingat nggak Pak? Yang 9. Kalau biasanya kan kita yang paling terkenal itu hadis riwayat Bukhari. Yang paling terkenal itu kan hadis riwayat Bukhari. Yang 8 lagi? Masih ingat Pak? Yuk ingat Pak, jangan lupa. Pertama Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Nasai, Nasai, yang keempat hadis riwayat At-Tirmizi, yang kelima hadis riwayat Ibnu Majah, yang keenam hadis riwayat Abu Dawud. Yang selanjutnya hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian hadis riwayat Muwatta, dan yang ke-9 hadis riwayat Ahmad. Ya, ada 9 hadis riwayat itu meriwayatkan tentang cerita-cerita baginda Rasul dari beliau hidup, cara bagaimana beliau menyikapi, cara bagaimana beliau itu menghadapi perbedaan-perbedaan. Bahkan gini Pak, kalau zaman sekarang yang kita terpisah 15 abad dari zaman baginda Rasul, kok ada beda, itu wajar kalau menurut saya Pak. Perbedaan itu wajar, rahmah.
Tergantung gimana menyikapinya. Jangankan yang sudah 15 abad Pak, zaman dari sahabat menjadi ke zaman tabiin aja itu udah beda Pak. Zaman tabiin ini terjadi di zaman tabiin Pak. Jadi baginda Rasul sudah wafat. Tapi ada sahabat yang masih hidup, sudah berumur Pak beliau itu. Waktu itu beliau ikut sholat. Pas waktu mau ikut sholat, ontanya itu lepas talinya Pak, lari. Apa yang dilakukan oleh sahabat tadi? Sahabat nggak jadi takbiratul ihram Pak, putar balik lari ngejar onta. Dilihatinnya sama seisi masjid. Yang seisi masjid itu yang sahabat dia doang. Lari, baru setelah itu balik. Sudah nggak dapat rakaat pertama, dia jatuhnya itu sudah sholatnya sudah nyusul dia. Dia sudah sholat makmum masbuk. Waktu itu setelah selesai ditanya sama tokoh tabiin. Awalnya dipanggil. Undur kaifa kana syekh, lihatlah itu si syekh itu sampai segitunya ngejar dunia, mau sholat menghadap Allah Zat Maha Pencipta, timbang kalah sama onta, sampai ontanya kok dikejar. Apa yang dilakukan sahabat ini? Sahabat ini menangis Pak. Dia menangis, aduh kok sampai segitunya ya. Saya dikatakan lebih memilih onta daripada menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kenapa? Dulu zamannya Rasul, saya ini sahabat. Zaman sahabat saya melihat sendiri Rasul bersolat, Rasul zakat, Rasul beribadah, Rasul bermuamalah. Tapi apa? Dulu zamannya Rasul begini mah udah sering dan gak apa-apa. Kenapa sekarang menjadi apa-apa? Dulu ngejar onta zaman Rasul mah biasa. Bahkan baginda Rasul itu pernah waktu mau ke 1 Syawal waktu itu mau ke masjid, lihat ada seorang anak yatim. Anak yatimnya ini nangis di ujung jalan. Baginda Rasul nggak langsung ke masjid Pak. Baginda Rasul belok kanan dulu, tanya kepada si anak ini, "Nak, kamu kenapa kamu nangis? Saya tahu ini adalah hari raya bagi umat Islam 1 Syawal. Saya ingin merayakan tapi saya nggak punya uang. Saya nggak punya baju yang bagus, saya nggak punya gamis yang bagus, saya nggak punya sorban yang bagus. Anak-anak usia saya, mereka pada senang, mereka punya duit, mereka orang tuanya masih, mereka itu punya baju yang bagus, mereka senang. Kenapa? Karena mereka itu punya, sementara saya, bapak saya itu syahid, saya itu yatim Pak, nggak ada yang memberi nafkahi saya lagi." Rasul sedih. "Oh, bapak kamu syahid?" "Iya." "Mau nggak kamu jadi saudaranya Hasan dan Husain?" "Artinya apa? Kamu aku angkat jadi cucuku, ayo saya antar balik, pulang." Sama Rasul dikasih uang, dikasih baju, dikasih sesuatu pakaian yang layak. Akhirnya dia senang. Mainlah sama anak-anak yang lain, merayakan 1 Syawal. Ini baginda Rasul sudah mau sholat 1 Syawal jadi imam. Lihat ada seperti itu, belok dulu Pak baginda Rasul. Barulah setelah itu selesai urusan yang dunianya itu diselesaikan. Karena itu menyangkut dengan ajaran yang beliau bawa, makanya barulah Rasul itu berangkat lagi. Sama dengan baginda Rasul, hal yang wajar kalau ini ontanya, dia mikir kalau ontanya kabur dan saya tetap sholat, saya itu sudah tua, nanti saya pulangnya mau naik apa? Kalau ini ontanya ini hilang, makanya saya utamakan dulu nih onta, bukan bermaksud mengesampingkan Allah, tapi dengan onta ini keseharian saya untuk menyembah Allah itu menjadi lebih mudah. Karena zaman dulu masjidnya nggak sedekat sekarang Pak. Kalau sekarang mungkin tiap blok bisa ada masjid. Kalau di sana dulu minimal sini pilar 5 kilo Pak. Sini pilar. Itu para sahabat masih jamaah Pak. Masjid ada di pilar pertigaan. Kita rumahnya di sini. Sholat asar jamaah. Asar kemarin kan itu nggak begitu jauh Pak. Maghribnya jamaah juga di sana, rumahnya padahal di sini. Di zaman Rasul. Makanya dulu dia mengatakan, kalau nggak ada onta ini, aku tidak bisa nanti untuk bermuamalah. Saya untuk sholatnya bagaimana? Ini satu-satunya yang menjadi pegangan saya. Karena memang Al-Quran ini dan agama Islam ini diturunkan bukan untuk mempersulit hambanya. Bahkan Al-Quran ini dari sesuatu yang sulit dijadikan mudah oleh Al-Quran ini.
Makanya jangan sampai ada kesan bahwa Al-Quran diturunkan yang sebelumnya mudah menjadi rumit. Kan pernah saya juga contohkan waktu itu, Pak. Ada orang kafir mulai tertarik oleh tausiah, mulai tertarik dengan syariat Islam, mulai suka, dia terketuk hatinya. Karena terketuk hatinya, dia pengen saya masuk Islam. Kalau bapak bawa ke orang itu ke masjid, sekarang sampean kalau pengen masuk Islam, ajaran agama Islam seperti apa, saya anggap yang utama yang kedua setelah kamu syahadat. Tapi kamu kan belum syahadat, iya. Setelah syahadat ini ada sholat, oh gitu, iya. Sekarang karena kamu belum syahadat, kamu lihatlah dulu sholat saya. Ya udah, saya mau pengen lihat sampai bapak mencontohkannya amalan wajib dan sunnah, bapak jalanin semua. Itu orang sampai lihat dari bangun tidur sampai nanti mau tidur, lihatin bapak sholat. Aturan yang bapak lakukan adalah subuh diletakkan di sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dia tinggalnya di bantaran kali, Pak. Waduh, saya di sini udah ketemu kali, di sana ketemu kali lagi. Dia kebayang, Pak, saya tiap tahun aku kebanjiran di sini. Udah di dunia kebanjiran, di akhirat kebanjiran. Salah ayat Pak ngasih tahunya. Akhirnya dia nggak, wah makin enggak dah, makin enggak. Jadi gitu, Pak. Kita memberikan segala sesuatu orang yang belum masuk ke dalam agama Islam sedikit demi sedikit. Jangan sampai kesannya malah mengatakan Islam itu berat untuk dilakukan, Pak. Karena orang Islam di luar itu nggak langsung baca Al-Quran, Pak. Yang dia baca itu kita, Pak. Yang dia baca itu adalah perilaku kita sebagai orang Islam. Oh, Islam begitu ya. Oh, Islam seperti itu ya. Oh, Islam ternyata rahmatan lil alamin ya. Yang dibaca kita. Bapak nggak mungkin ada orang di tengah jalan dan preman tatoan nggak punya agama datang suruh baca Quran, nggak tahu dia. Suruh baca hadis riwayat, nggak tahu dia. Bawa kasih kitab tafsir Ibnu Katsir, mumet dia. Dia akan melihat dulu penganutnya seperti apa. Dilihat dulu. Yang dilihat itu adalah kita. Makanya dalam kehidupan sehari-hari ini, karena kita itu bangsanya adalah bangsa dan majemuk, makanya kita untuk mengajak orang supaya ikut ke dalam syariat Islam dengan perilaku kita. Kita itu mengajak bukan mengejek, kita itu merangkul bukan memukul. Nanti orang akan melihat bahwa Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Sekarang berapa kali kita akan lihat kalau misalnya ada stigma yang mengatakan seperti ini, kok di Islam itu sekarang tidak bisa mengikat orang untuk berbuat baik ya. Katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya salat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi kemarin saya lihat di sana ada maling ketangkap dibuka KTP-nya Islam. Ada begal ketangkap KTP-nya Islam. Di sana juga ada orang yang berbuat zina. Saya lihat ketangkap digerebek sama hansip dibuka KTP-nya Islam. Berarti Islam perlakukan seperti ini ya. Stigma seperti ini hati-hati, Pak. Jangan menseolah-olahkan Islamlah yang mengajarkan berbuat begitu. Sama halnya begini. Bapak kalau misalnya masuk ke dalam kantor polisi, polisinya artinya apa itu namanya lembaganya itu bagus, Pak. Lembaganya itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ya, polisinya itu. Tapi di dalamnya pasti nggak 100% soleh semua, Pak. Di dalamnya pasti ada yang namanya oknum. Pasti ada oknum. Nah, kalau ada misalnya ada maling kok ketangkep, kok KTP-nya Islam, yang Islam itu KTP-nya doang, Pak. Kalau yang megang KTP itu adalah oknum. Jadi kita jangan sampai stigma, wah Islam itu seperti yang buruk-buruk aja yang disampaikan. Bukan, Islamnya mah rahmatan lil alamin. Yang buruk adalah oknumnya. Ya Pak, hidup dipermudah. Mungkin Bapak pernah saya jelaskan juga waktu dulu baginda Rasul sholat, ya. Baginda Rasul itu sholat diikuti oleh para sahabat. Sampai satu saat baginda Rasul ada di rumah, karena masjidnya nggak cuma satu. Ada salah satu sahabat itu mengimami sholat.
waktu jadi imam sholat itu yang dia baca suratnya panjang banget Pak. Al-Maidah yang dia baca. Kalau dalam riwayat itu yang dibaca surat Al-Maidah. Tahu sendiri Al-Maidah berapa panjang, dibaca Pak, dikelarin. Ya nggak tahu tuh yang dibaca metodenya seperti apa. Mudah-mudahan metode murotal, jadi nggak begitu nyiksa jamaahnya. Kalau metodenya pakai metode tilawah, wah makin kesiksa jamaahnya Pak. Coba baca Al-Quran tipenya dua. Pertama tilawah, kedua murotal. Sebagus-bagusnya suara Bapak, kalau jadi imam jangan tilawah Pak. Kayak kiroah gitu loh Pak, tilawah itu. Itu bisa sholat zuhur, kelarnya hampir mentok habis mau masuk asar itu nanti kalau dibaca. Jadi kalau misalnya baca maghrib nih, kalau zuhur mungkin bacanya sir, mungkin dibacanya nggak kedengaran. Tapi yang dibaca zahar misalnya, maghrib rakaat kedua dibacanya itu Al-Maidah, tapi baca modelnya tilawah. Itu bisa nyampe kurang 2 menit masuk isya baru selesai sholat maghrib Bapak. Akhirnya diadukan sama baginda Rasul, ya Rasul itu tadi saya kalau sholat itu saya itu pekerja, saya itu punya rasa capek juga, tapi ternyata itu sahabat sampeyan sholatnya itu panjang amat sholat yang dibaca, saya mau negur nggak berani, dia sahabat, kalau nggak ditegur sayanya badannya itu capek banget, ya gimana ya Rasul? Itu dimarahin sama Rasul. Idza ama ahadukum nasfal yukhafif, sampean itu kalau jadi imam pikir-pikir, lihat dulu, putar balik dulu, lihat kondisi makmumnya. Kalau makmumnya itu kuat-kuat, masih muda, masih sehat, nggak punya kepentingan setelah sholat, baca panjang nggak apa-apa. Karena Rasul juga pernah waktu imamnya itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau orangnya kuat-kuat, sehat-sehat. Ditanya punya kegiatan nggak setelah ini? Enggak, baca suratnya adalah Quran surat Al-Mulk. Ada juga seperti mengatakan Quran surat Al-Jumu'ah panjang-panjang, nggak apa-apa. Tapi kalau begitu Rasulullah belakang itu ada orang yang sudah tua renta, dia ada yang tua renta, bacanya pun pelan, bacaannya nggak begitu yang panjang. Akhirnya gitu kalau sama baginda Rasulullah, kamu jangan terlalu panjang. Lagian kamu kenapa nggak baca surat Sabbihisma rabbikal a'la? Nah, jadi di sini nih, kalau kita ngaji jangan separuh. Baginda Rasul waktu itu negur sahabat ini yang awalnya bacanya Al-Maidah, disuruh kasih pilihan, kenapa sih kamu baca Al-Maidah, kenapa nggak baca Sabbihisma rabbikal a'la? Dari sononya dari Al-Maidah ke Sabbihis, tapi sampai ke kitanya dari Al-Maidah sampai ke Qul-hu. Makanya ini karena ada riwayat ini, jadi Quran surat Qul-hu itu menjadi primadona Pak. Jadi takutnya wah saya kalau baca panjang-panjang nanti saya dimarahin Rasul. Rasul dulu marah baca panjang, makanya ini hadis surat ini diapalin betul ini kepada para jamaah. Sampai berani panjang diomelin Rasul. Jangankan sampai sahabat aja perlu ditegur. Makanya udah kulhu aja. Kulhu al-kafirun, Kalau itu aina, udah dua itu jangan lari dari track itu udah. Itu udah track yang disukai jamaah itu. Udah banyak yang nge-like itu udah jangan yang enggak dan taruhannya dimarahin Rasul. Ternyata itu adalah ngebaca cuma sepotong, cuma sampai kalau baca jangan panjang-panjang, di belakang itu ada tambahannya ya. Tapi apakah boleh membaca kulhu dan membaca inna a'toina? Ya boleh, karena baginda Rasul pun pernah mengajarkan seperti itu. Yang waktu itu di belakangnya ada seorang ibunya itu punya bayi, waktu bertakbir Allahu Akbar si masjid takbir bareng, kaget bayinya itu nangis ya, karena nangis khosyataka korahnya sukola ummi, ibu ini mau negur baginda Rasul nggak berani, mau ngingetin dia itu jamaah perempuan, karena jamaah perempuan kan di belakang tuh Pak. Kalau sesama perempuan mengingetin enak, bisa dengan tepuk tangan ya Pak ya, dengan ditepuk itu mengingetinnya. Tapi kalau dia kan bukan, dia perempuan di belakang, ada soft laki-laki di situ, nggak bisa, bayinya nangis. Baginda Rasul tahu, baginda Rasul lihat, karena baginda Rasul itu punya kemampuan seolah punya mata di belakang, baginda Rasul bisa melihat di belakang. Dan beliau itu mempunyai banyak mukjizat keistimewaan. Salah satunya itu khosyata karahiyatan suqala ummi, yang di dalam ibu itu hatinya tuh tahu ada galau di dalamnya. Makanya yang harusnya mau dibaca Quran surat Al-Jumu'ah langsung belok inna
a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu boleh, tapi ingat itu kondisinya darurat. Tapi kita jangan sholat tiap hari darurat, Pak, ya. Kita kondisinya kalau aman-aman saja, ya agak panjangan dikit. Kenapa agak panjangan dikit? Dikit loh Pak ya, panjangnya agak dikit karena satu huruf itu dihitung 10 kebaikan. Alif lam mim itu berisi 3 huruf, bukan satu huruf alif. Itu isinya satu huruf alif, satu huruf lam, satu huruf mim. Artinya kita mengucap alif lam mim berisi 30 kebaikan. Ya Pak, makanya ingat nanti suatu saat kalau Bapak menjadi imam, lihatlah situasi dan kondisi. Pertimbangannya, pertama, pertimbangannya jangan sampai dengan sholatnya Bapak itu menyebabkan makmumnya itu keberatan dan membuat stigma kalau Islam itu ajarannya memberatkan. Yang kedua pertimbangannya adalah lihatlah situasi dan kondisi makmumnya. Kalau makmumnya memang memungkinkan, makmumnya sepentaran dengan Bapak, seumuran dengan Bapak, nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Nggak terlalu muda sih nggak masalah, masih mampu, masih bisa, silahkan. Kalau mau Bapak baca yang agak rada panjang, mereka insya Allah masih bisa menerima. Jadi intinya adalah Islam diturunkan untuk mempermudah urusan, bukan untuk mempersulit urusan. Ya Pak ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini ada di hari Ahad ya Pak ya. Karena di hari Ahad ini biasanya ceramahnya agak lama. Jadi bukan ini kultum ya Pak, kultum bukan kulsum, ini kultum ya. Kuliah 70 menit. Ya, itu kuliah 70 menit. Nah, makanya ini mohon maaf agak panjang kan hari Ahad biasanya bapak-bapak ini kan tidak punya aktivitas yang serutin biasanya, makanya semoga dengan kata panjang ini jangan mengganggu aktivitas Bapak ya Pak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum wa tawallatahu innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna istijabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.